dan para ikhwah akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini tanggal 8 Februari kita bisa melanjutkan kajian kita pada bahasan ensiklopedia larangan dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat sebagaimana hujan yang turun dari beberapa hari pada kita semuanya. Semoga Allah jadikan sebagai hujan yang penuh manfaat buat kita. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina wala alaina. Dan juga kita berdoa, Allahumma ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas Islam yang hak, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita hari ini pada bab yang ke-297, ya, bab 297. Kita baca dulu dari kitab Riyadhus Shalihin, nanti kita kembangkan dari materi yang sudah kita siapkan. Ya, di Riyadhus Shalihin bab 297, Imam Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan larangan mencabut uban. Ya, larangan mencabut uban. Jadi ini bahasannya berkaitan pada larangan mencabut uban pada jenggot, ya, mencabut uban pada jenggot, kepala, dan bagian tubuh lain, serta larangan seorang pemuda mencabuti jenggotnya yang baru numbuh. Ya. Hadis pada nomor 1646. Di sini Imam Nawawi sebetulnya menyebutkan satu hadis saja, ya, 1646, yang satunya lagi penguat dari hadis yang di atas. Hadis intinya satu. Kita baca hadis Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya yaitu Shu'aib, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifus syaiba fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban, ya, jangan kalian mencabut uban, ya. Janganlah kalian mencabut uban. Sesungguhnya uban itu cahaya seorang muslim di hari kiamat kelak. Lihatlah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Amr bin Shu'aib, dari ayahnya yaitu Shu'aib, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anhu wa an abihi, anin Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah, mana materinya? Cukup. Ya. Nah, ini bisa kita lihat materinya. Ya, janganlah la tantifus syaiba, janganlah kalian mencabut uban. Ya, jangan kalian mencabut uban. Fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Karena uban itu cahaya seorang muslim di hari kiamat kelak. Hadis ini dinilai hasan oleh para ulama hadis, hasan li ghairi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ya. Dan juga
Hadis ini jelas memberikan larangan pada kita, larangan apa? Larangan mencabut uban. Ya, larangan mencabut uban. Lalu disebutkan alasannya bahwa uban itu adalah cahaya bagi seorang muslim. Kapan? Di hari kiamat nanti. Ya, kita tahu pada hari kiamat nanti itu kan zulmah, kegelapan. Jadi hari kiamat itu kegelapan, gelap. Nah, seorang yang berimanlah yang akan mendapatkan cahaya dari itu semuanya. Jadi cahayanya muncul dari rambutnya, yaitu rambut yang beruban. Nah, ini hadits ini memberikan larangan itu karena alasan ini. Ya. Lalu Imam Nawawi menyebutkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang di nomor 1647, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sesuatu yang bukan atas perintah kami, maka perbuatan itu tertolak. Maksudnya apa? Maksudnya mencabut uban ini adalah tuntunan Rasulullah. Larangan mencabut uban ini adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangan mencabut uban ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap muslim berkewajiban untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, fenomena mencabut uban ini memang sudah hal yang banyak terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena zaman sekarang sepertinya berbeda dengan apa yang ada pada zaman dahulu. Dahulu beruban ini menunjukkan usia yang tua. Ya, dahulu uban ini menunjukkan usia yang tua. Ya. Nah, sekarang tidak. Bahkan anak usia 30 tahun, ya mulai remaja, udah mulai dewasa lah, 30 tahun, bahkan di bawah itu 25, 20 sudah mulai keluar ubannya 1-2. Bahkan umur 30 tahun ubannya sudah mulai banyak. 35 tahun banyak, 40 banyak ubannya. Nah, ini sebuah fenomena zaman milenial ya. Ya. Kenapa? Wallahu alam dari sisi medis ya. Akhirnya dari situ muncul apa itu mencabut uban karena dianggap ini merusak penampilan dia dan tidak sejalan dengan usia dia, maka kerap kali dia mencabut uban-uban itu baik secara sendiri maupun lewat jasa orang lain. Nah, inilah hukum syar'i yang ditetapkan berdasarkan dalil ini, bahwa mencabut uban itu dilarang di dalam syariat Islam. Nah, kita lihat sekarang bagaimana penjabaran materi ini ya. Hukum mencabut uban ya. Kemudian berikutnya terdapat hadis larangannya, seperti hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya tadi, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ini saya kutip yang redaksi yang berbeda. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natfi syibi wa qal huwa nurul mu'min. Ya, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang cabut uban dan bersabda, itu cahaya bagi orang beriman. Hadis ini hasan, diriwayatkan Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Imam Ahmad. Ya. Kemudian kita lihat hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifu syiba fa innahu nurun yaumal qiyamah wa man syaba syaibatan fil islami
kutiba lahu biha hasanah wa hutta anhu biha khati'ah wa rufi'a lahu biha darajah. Ya, janganlah kalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencabut uban karena ia cahaya pada hari kiamat kelak. Ya. Dan barang siapa yang tumbuh uban dalam kondisi Islam, lihat, dalam kondisi Islam, maka akan dicatat baginya karena uban itu satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu keburukan dan ditingkatkan baginya satu derajat. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dengan redaksi dari Ibnu Hibban, dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah dan dihasankan oleh yang muhakkik yang menelaah dan meneliti Sahih Ibnu Hibban, yaitu Syuaib Al-Arnaud rahimahumallahu jami'a. Jadi lihat hadis ini jamaah, menarik di sini untuk menjadi satu pemahaman buat kita bahwa lihat di sini, la tantifu syaiba. Kembali kita ke hadis ini redaksinya. Jangan kalian mencabut uban. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, karena itu adalah cahaya pada hari kiamat kelak. Kemudian beliau mengatakan wa man syaba syaibatan fil Islam. Lihat, barang siapa yang tumbuh uban dalam kondisi Islam. Apa yang dimaksud dalam kondisi Islam? Nah, di hadis yang lain disebutkan fi sabilillah, di jalan Allah, dalam konteks hadis jihad. Hadisnya panjang berkaitan dengan jihad. Di situ man syaba syaibatan fi sabilillah, siapa yang beruban karena jihad di jalan Allah. Berarti bisa dimaknai di sini tidak semua orang beruban, wallahu alam, tidak semua orang beruban mendapatkan kemuliaan. Ya, bisa jadi orang yang beruban itu adalah orang yang menyia-nyiakan perintah Allah dan Rasulnya. Sholat kagak, sholatnya bolong-bolong, dia banyak berbuat syirik, dia banyak berbuat bid'ah, tentu dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Tapi di sini dikatakan man syaba syaibatan fil Islam. Al-Islam, dia beruban di saat al-Islam. Apa itu al-Islam? Ay al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Islam itu kan ada 3 komponen yang disebutkan di dalam penjelasan para ulama. Islam itu apa? Al-istislam lillah. Ini penting, ini kita catat di sini ya. Al-Islam. Nah, ini Al-Islam. Al-Islam ada 3 komponen. Al-Istislam, Al-Istislam lillah. Al-istislamu lillah. Wal inqiyad, saya tulis pakai bahasa Arab, ntar saya terjemahkan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal inqiyadu lahu bitta'ati. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki. Wal bara'atu minasyirki. Nah, al-istislam lillah. Islam itu apa? Ya, Islam itu adalah berserah diri. Di sini berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Artinya di sini tauhid. Wal inqiyad lahu bitta'ah. Tunduk
dan patuh dengan ketaatan. Artinya apa? Menjalankan sunnah. Artinya apa? Perintah dan larangan di sini kan. Wal bara'a minasyirki, berlepas diri dari syirik. Nah, lihat ini jamaah, jelas maknanya kan? Jadi ini adalah tauhid, yang ini menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau perintah dikerjakan, ya, kalau perintah, ada perintah, berarti perintah dikerjakan. Kemudian kalau ada larangan, berarti ditinggalkan. Nah, kemudian berlepas diri dari syirik. Nah, makanya Imam An-Nawawi tadi mengaitkan uban. Nah, berarti kan beruban dalam Islam. Nah, dalam Islam. Kan gitu kan? Nah, Imam Nawawi menyebutkan apa? Ini dua. Menyebutkan larangan mencabut uban. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis Aisyah. Hadis Aisyah, yaitu apa? Perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Perintah mengikuti sunnah Rasulullah. Petunjuk, ya, petunjuk Rasulullah. Nah, berarti beruban dalam Islam. Jadi ini kan satu kaitan ya, jamaah ya. Ya. Jadi lihat, menarik. Makanya hadis riwayat yang lain beruban dalam Islam. Di riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi beruban di jalan Allah. Di hadis yang lain beruban di jalan Allah. Nah, jadi nggak semua orang yang beruban mendapatkan keutamaan itu. Ya, tidak semua orang yang beruban mendapatkan keutamaan itu. Jadi kenapa rambutnya beruban? Rambutnya beruban karena apa? Karena ketaatan dia kepada Allah. Kenapa rambutnya beruban? Karena dia bertauhid, karena dia ketaatan kepada Allah, menjauhkan syirik, sibuk dengan ini semua, ubannya cepat keluar. Fil jihad di jalan Allah. Ya, makanya di bahasan yang lalu ketika bicara tentang ikhtidab, ketika bicara tentang menyemir rambut, masih ingatkah pendapat para ulama hukum menyemir rambut dengan warna hitam? Kan tidak boleh. Tapi bagaimana jika itu dalam konteksnya jihad fisabilillah yang kita jelaskan kemarin, dalam kondisi jihad perang, kan boleh menunjukkan bahwa mereka ini beruban karena jihadnya. Bahwa itu adalah hal yang sulit, menyita energi yang menjadikan rambut mereka keluar ubannya lebih cepat dibanding dari biasanya. Dia bertauhid, berusaha mengamalkan tauhid, tapi banyak rintangan sana sini, ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, banyak rintangan sana sini, menjauhkan syirik, banyak rintangan sana sini, seperti sabda Rasulullah SAW, as-sabiru ala dinihi kal-qabidi alal jamr. Orang yang sabar dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, bertauhid, menjauhi syirik, seperti orang yang memegang bara api berat. Mungkin dari situ pada dirinya ada tekanan ya dari sana sini, dari luar, sehingga menyebabkan ubannya keluar lebih dulu. Makanya
disebutkan beruban dalam Islam, kemudian beruban di jalan Allah dalam riwayat yang lain. Jadi ubannya karena apa? Karena ketaatan dia. Di hadis yang lain disebutkan sayyabatna hudun wa akhawatuha. Surat Hud dan yang sejenisnya menjadikan saya beruban. Jadi banyak orang beruban karena apa? Karena energi dia dalam belajar itu benar-benar dicurahkan. Ya. Sulit materi yang dia pelajari sehingga banyak, ada beberapa, nggak banyak ya, ada beberapa ikhwah kita yang benar-benar mencurahkan energi belajar untuk mengambil S2, S3 dengan mata pelajaran dan konsentrasi yang sulit sehingga menjadikan rambut mereka, mohon maaf, botak ya, banyak yang rontok ya. Ini terjadi. Ini terjadi dan tidak perlu kita sebutkan, tapi kita tahu dari ustadz-ustadz kita yang benar-benar konsentrasi, kita lihat rambutnya botak. Cuman para jamaah nggak akan tahu karena rambutnya selalu ditutup pakai peci. Jadi begitu berat mereka mempelajari ilmu itu. Ya. Jadi rontok bukan belum waktunya, beruban belum waktunya, fi sabilillah. Ini yang melahirkan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi itu. Ayo kita lanjutkan. Subhanallah ya. Bisa difoto ini tulisannya di papan, nanti dikirim di grup ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini hadis larangan ya. Kemudian ada komentar dari Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengomentari pelarangan dalam hadis-hadis di atas dengan mengatakan, tidak ada bedanya dalam pelarangan tersebut antara rambut jenggot dengan rambut kepala. Beliau sebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Artinya yang dilarang dalam hal mencabut uban itu bukan hanya berkaitan sama rambut kepala saja, tetapi juga rambut yang ada di jenggot, uban yang ada di jenggot. Jadi jenggotnya sudah mulai beruban, rambutnya sudah mulai beruban, maka ini juga dilarang untuk dicabutin, yang di jenggotnya juga tidak boleh dicabutin. Dan juga mengatakan dalam Riyadhus Shalihin bab 297 yang tadi kita bacakan, larangan mencabut uban pada jenggot dan kepala dan lainnya. Dan juga mencabut rambut anak kecil atau anak yang baru dewasa numbuh pada jenggotnya ketika pertama numbuh. Jadi baru pertama numbuh terus dicabuti, dicukur. Tidak boleh juga di sini. Jadi larangan mencabut di sini bulu-bulu, rambut-rambut semua yang sudah beruban pada bagian dari tubuh manusia, tubuh kita semua. Tidak boleh dicabutin jamaah, nggak boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Tapi ada hadis yang memberikan pilihan antara boleh mencabut dan tidak mencabut. Nah, ya saya tunjukkan ya biar kita mendapat ilmu ya. Lihat, ada hadis yang memberikan pilihan antara mencabut dan tidak. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyibu nurun fi wajhil muslim, faman syaa'a falyantif nurahu." Uban itu cahaya di wajah seorang muslim. Barang siapa yang ingin mencabut cahayanya, ya silakan. Ini hadis dari silsilah al-hadis sahihah nomor itu sekian 1244, dan Syekh Al-Albani menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Imam Al-Baihaqi juga dalam Syu'abul Iman. Lihat, faman sya'a falyantif nurah, siapa yang ingin mencabut cahayanya ya silakan saja. Nah, jadi ada hadis yang memberikan pelarangan cukup tajam, jelas, nggak boleh mencabut. Tetapi ada hadis yang seperti ini. Ya siapa yang mau mencabut cahayanya silahkan. Nah dari sinilah para jamaah. Nah kita bicara dulu tentang sebab pelarangan. Kalau bicara pelarangan ya, sebab pelarangan dulu apa itu? Kedua hadis di atas dan hadis-hadis lain yang menyebutkan sebab pelarangan tersebut. Berarti apa? Satu, uban itu cahaya bagi seorang mukmin di hari kiamat kelak.
Disebutkan dalam hadis lain itu cahaya itu di wajah, ya. Cahayanya di wajah cahayanya. Ya, cahayanya di wajah. Ya, Masya Allah, ya, luar biasa. Kemudian yang kedua, menghasilkan pahala seperti yang disebutkan di hadis Abu Hurairah di atas. Kemudian tiga, menghapus dosa. Masya Allah. Dengan catatan yang tadi seperti yang di papan tulis tadi, ya, tentang uban yang gimana gitu loh. Kalau dia ubanan karena maksiat, ubanan karena syirik, ya tentu tidaklah. Empat, meningkatkan derajat dia. Dan ini berarti keutamaan bagi mereka yang tidak mencabut rambut ubannya, baik di jenggot maupun di rambut kepala. Berarti ini keutamaan, sebab larangannya ini, dan ini dalam satu waktu berarti apa? Keutamaan bagi mereka yang tidak mencabutnya. Lalu bagaimanakah pandangan para ulama fikih dalam hal ini? Nah, oke. Lalu pandangan dan pendapat ulama fikih tentang mencabut uban. Jadi kita sebutkan dulu hadis-hadisnya, lalu apa namanya? Ah, pandangan para ulama fikih. Mayoritas para ulama, ya, yang dimaksud ulama fikih itu siapa? Nah, coba balik lagi ke atasnya. Yang dimaksud ulama fikih ini siapa? Imam madhab yang empat. Imam Malik, Ibnu Anas, madhab Maliki. Imam Abu Hanifah, An-Nu'man, madhab Hanafi. Imam Ash-Syafi'i, Muhammad Ibnu Idris Syafi'i, madhab Syafi'i. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, madhab Hambali. Bagaimana menurut pandangan Imam Fikih yang empat, masalah hukum mencabut uban? Nah, kita lihat. Mayoritas para ulama bersepakat akan pelarangan mencabut uban. Mayoritas. Kecuali sebagian yang membolehkan. Nah, bagaimana rinciannya? Pertama, mencabut uban hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Tidak sampai pada tingkatan haram. Ya, makruh enggak sampai haram. Ya, ini pendapat kebanyakan para ulama seperti Imam Malik di dalam kitab-kitab madhab Maliki. Ya, ini saya sebutkan satu, Al-Bayan wa Tahsil. Ya, Al-Bayan wa Tahsil di kitab madhab Maliki, dan di kitab yang lain Al-Mirqat dan sebagainya. Dan juga madhab Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan ini makruh, seperti dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan Mughni, Al-Muhtaj, Raudah dan sebagainya. Dan juga disebutkan dalam madhab Imam Ahmad di dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, Al-Hawi, Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Mereka berdalih dengan kenapa kok nggak sampai haram, kok cuman makruh saja. Kenapa sampai makruh? Kenapa makruh? Mereka berdalih demikian. Mereka berdalih dengan hadis-hadis yang melarang dan adanya hadis yang memberikan pilihan, kan? Jadi ada hadis yang melarang, ada hadis yang memberikan pilihan, sehingga pelarangannya tidak sampai kepada tingkatan haram, sehingga pelarangannya itu dimaknai makruh, nggak sampai haram. Faham ya? Jadi karena ada yang haram, melarang, ada yang melarang dan ada yang memberikan pilihan. Jadi dari sini mereka mengartikan apa? Oh, nggak sampai haram, tingkatan yang pasti saklek. Haram itu kan saklek, kalau nggak dosa gitu. Tapi mereka maknai oh makruh saja, ya makruh ya. Begitu juga Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala katakan ini apa? Makruh saja ya. Kemudian madhab yang kedua, mencabut uban hukumnya mubah, boleh, tidak ada larangan. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Imam At-Tahtawi Al-Hanafi, ini madhab Hanafi, menjelaskan, artinya meluruskan pandangan. Apa yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah dengan mengatakan mencabut uban itu hukumnya mubah? Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Imam At-Tahtawi bahwa
Dibolehkannya mencabut uban itu jika sedikit. Jadi kalau nyabut sehelai dua helai nggak apa-apa. Adapun banyak kembali kepada pelarangan yang disebutkan pada beberapa hadis. Jadi kalau sudah dikasih satu uban berapa? 1.000. Satu uban 1.000, satu uban 2.000. Wah, berbondong-bondong tuh anaknya pada nyabutin uban. Berarti jatuhnya apa? Banyak. Kalau sudah banyak dilarang. Oke, sekarang kenapa Imam Abu Hanifah sampai membolehkan? Dijelaskan oleh sebagian para ulama, dimungkinkan, ini lihatlah prasangka baik para ulama, ya, dimungkinkan hadis-hadis pelarangan tentang mencabut uban ini tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Loh, kok bisa? Oh ya, Imam Abu Hanifah ini wafat tahun berapa yuk? Wafat tahun 150 jamaah. Wafat tahun 150 di mana hadis-hadis belum dibukukan. Bukan kayak kita sekarang ya mencari masalah seperti ini, buka maktabah Syamila sudah kebuka semuanya, perpustakaan virtual. Ya kan? Nah, kalau zaman dulu masih mengandalkan mulut ke mulut. Nah, wajar sedangkan para sahabat kesebar kemana-mana. Ya, Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, ya di Baghdad. Ya, bisa jadi hadis itu belum nyampe ke telinganya Imam Abu Hanifah. Wajar jemaah. Kalau dengar pasti Imam Abu Hanifah akan melarang juga sebagaimana pernyataan para ulama fikih yang 4, jika ada hadis sahih maka itu adalah madhab saya. Jika ada pendapat saya menyelisihi hadis sahih, ambil hadis sahihnya, tinggalkan pendapat saya. Dan ini adalah komentar dari semua imam yang 4 itu. Yang ketiga ada lagi, mencabut uban hukumnya haram. Ini pendapat Imam Nawawi berdasarkan kejelasan hadis-hadis yang melarangnya. Jadi beliau memahami hadis yang melarang. Lalu bagaimana dengan hadis yang memberikan pilihan? Beliau bisa saja mengatakan hadis pilihan itu bukan memberikan membolehkan, bukan boleh memilih memilih mencabut atau tidak, tetapi itu adalah ancaman sebagaimana kaidah dalam ilmu usul fikih. Faman syaa, jadi siapa yang mau mencabut ubannya ya silakan. Ini bukan membolehkan, tapi ini adalah memberikan ancaman. Ancaman. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau ya silakan beriman, siapa yang mau ya silakan kafir. Kan gitu ayat Al-Qur'an. Bukan memberikan dalam konteks pilihan boleh, tetapi ini memberikan makna adalah apa? Memberikan makna ancaman. Ayo coba kamu cabut, pasti cahayamu hilang. Nah, itu ancaman. Makanya Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan juga di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa mencabut uban itu lebih dekat hukumnya kepada yang haram. Ya, wallahu a'lam. Apa kesimpulannya? Mencabut uban itu terlarang, dilarang. Minimal hukumnya makruh. Terlebih lagi menghilangkan banyak keutamaan pada dirinya. Ya, kewajiban muslim melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan dikerjakan dan apa yang dilarang ditinggalkan. Inilah yang dilakukan para ulama salafus saleh. Tidak memperdulikan apakah ini haram atau makruh. Yang penting itu larangan, mereka akan tinggalkan. Yang penting itu dilarang, mereka akan tinggalkan. Lalu apa solusinya? Solusi kan dilarang nyabut, nggak usah dicabut-cabut. Lalu apa solusinya? Solusinya diperbolehkan mewarnai rambut uban selain warna hitam. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Warnai saja daripada dicabut-cabut. Mending kita warnai, tapi jangan diwarnai pakai warna putih. Mau dicabut malah warnain putih. Anak ayak-ayak wae gitu kan. Itu malah nggak boleh, para ulama malah mengatakan mewarnai rambut jenggot dengan warna putih malah haram. Mewarnai dengan warna-warna yang unsur tasyabbuh dengan orang kafir itu juga pada akhirnya jadi apa? Jadi haram karena unsur tasyabbuh. Warna hijau ke
hijau yang dicampur dengan putih, ya kemudian ada warna biru, ya apalah gitu ya. Tapi mewarnai dengan warna yang disebutkan dalam bahasan yang lalu yaitu dengan warna hina, ya warna hina atau warna coklat. Ya, hina bisa melahirkan coklat, bisa lahir coklat, bisa lahir warna merah, warna hina itu ya. Terus bisa menggunakan warna za'faran, yaitu warna kuning. Tapi para ulama mengatakan seperti dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi bahwa mewarnai rambut dengan warna kuning jika dengan tujuannya adalah warna kunyit ya, dengan warna kunyit. Jika tujuannya itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia dapat pahala. Tapi kalau tujuannya ikut-ikutan penyanyi artis barat, maka dia berdosa karena nilai tasyabuhnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, jadi solusinya apa? Warnai saja, jangan dicabut. Nah, itu kesimpulannya. Jangan nyabut uban, tapi warnai saja selain warna hitam. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di hari apa? Rabu, tema yang berbeda dengan kecantikan. Nah, ini berapa hari ini kita bicara tentang apa? Tema kecantikan. Yang bab 298 nanti masalah cebok jemaah. Jadi nanti judulnya cebok. Apa itu cebok? Nah, apa larangan yang berkaitan dengan cebok? Kita akan bahas hari Rabu. Temanya cebok jemaah. Ya, cebok. Ingat ini. Ah, masuk gitu aja dibahas. Ya jangan lu, jangan. Iya, ingat, perhatikan. Cebok ini masalah penting itu. Ya, kita bahas nanti hari Rabu. Hari Rabu insya Allah cebok. Lalu dilanjutkan dengan sejarah apa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Luar biasa. Ya, barakallahu fiik. Oke, kita lihat pertanyaan yang masuk pertama dari Saung Ukhuwah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Waalaikumsalam sampai warahmatullahi wabarakatuh. telah diberikan kepada kami. Pertanyaan yang pertama, Bismillah, Ustadz mohon nasihatnya. Kalau dulu kita suka mencabut uban, baru-baru ini saja sadar kalau dilarang. Apakah ini mengurangi cahaya kita di akhirat nanti? Bagaimana mendapatkan cahaya yang banyak di akhirat? Mohon pencerahan Ustadz. Jazakallah khairan. Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau memang itu sebuah kesalahan, tinggal kita bertaubat dan istighfar kepada Allah. Allah maha pengasih dan penyayang. Allah memiliki sifat rahmah dan kasih sayang. Kalau memang itu sebuah larangan dalam syariat Islam, ya kita bertaubat kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Nah, sekarang yang kita tak tahu bahwa mencabut uban itu ternyata dilarang dalam syariat Islam. Berarti mulai hari ini kita tidak lagi mencabut uban. Ya, tidak lagi mencabut uban. Lalu apa? Warnai saja rambutnya biar kelihatan lebih keren dengan niatannya apa? Bukan karena penampilan, tapi niatnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, nah, Ustaz. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang Waalaikumsalam. bisa dilakukan sebagai manusia jika dahulu melakukan sesuatu hal yang sebelumnya tidak tahu kalau ternyata itu dilarang dan berdosa, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan ilmu pada saat itu? Jazakallah khairan. Ya, saya kira jawabannya sama dengan yang tadi, Bu ya. Sama persis, pertanyaannya juga sama persis. Ya, samalah jawabannya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Ya, syukran. Iya, Ustaz. Terus, Iya. Yang berikutnya, Ustaz, ya, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beliau
berlepas diri dari umatnya yang tinggal di negara kafir. Apa makna dari perkataan tersebut, Ustadz? Bolehkah orang bermajelis secara umum agar kita bisa diterima semua kelompok pertemanan? Maksudnya, mengikuti ustadz-ustadz yang sesuai sunnah ataupun yang tidak, termasuk di dalamnya dengan ustadz yang membolehkan mendengarkan musik atau bermain musik. Mohon nasihat dari ustadz. Minta Jazakallah tolong Bu khairan. diulang pertanyaannya, kok banyak sekali item yang ada di situ. Oke, Maaf. yang ini dulu ya Ustadz ya, yang mengenai Fulana ini pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau Rasulullah pernah berkata berlepas diri dari umatnya yang tinggal di negara kafir. Apa makna dari perkataan tersebut Ustadz atau apa makna dari berlepas diri? Itu Ya dulu ini Ustadz. aja dulu ya. Iya. Ya Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Yang jelas kalau masalah hadis itu saya belum melihat kembali hadisnya. Saya juga dulu pernah dengar ya, cuman terlewat ya, belum kita lihat lagi. Yang jelas apa hukum tinggal di negeri orang kafir. Nah, ini dibahas oleh banyak para ulama. Ya, dibahas oleh para ulama. Bahasan yang paling bagus dan mendudukkan permasalahan ini dengan baik adalah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau melihat dari pijakan hadis innamal a'malu binniyat. Tergantung pada dilihat dari sudut pandang niatan seseorang. Pertama, seseorang yang tinggal di negeri kafir karena utusan negara, diplomasi, orang-orang diplomat, ya memang ditugaskan oleh negara untuk tinggal di negara itu sebagai perwakilan atau presentatif dari negara. Maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Yang kedua, dia tinggal di negara itu untuk mempelajari satu ilmu yang tidak ada di negerinya. Ya, mempelajari satu ilmu yang tidak ada di negerinya dan itu dibutuhkan oleh masyarakat negerinya. Maka dia boleh tinggal di sana selama masa studinya untuk kebaikan dan kemaslahatan warga masyarakat di negerinya. Tiga, dia tinggal di situ beberapa lama untuk pengobatan, di mana di negerinya tidak ada atau di negerinya tidak mendapatkan pengobatan yang maksimal dan bagus. Maka itu diperbolehkan. Yang keempat, diperbolehkan dia tinggal di sana untuk beberapa lama dalam konteks berdagang seperti yang dilakukan oleh para sahabat dahulu dan para ulama salaf. Mereka pergi ke negeri-negeri kafir untuk berdagang. Dia boleh tinggal di sana selama masa berdagang saja. Selebihnya dia tinggal balik pulang ke negerinya. Kemudian yang kelima, eh, apa ya, hilang dari pikiran saya. Tadi ingat. Yang pertama tadi apa? Diplomat. Terus apa? Pelajar yang belajar di negerinya nggak ada. Terus yang ketiga apa? Pengobatan. Terus yang keempat dagang. Ya. Yang kelima tadi ingat, hilang jemaah. Yang kelima pedagang berilmu. Nah, hilang. Nah, ini yang dibolehkan oleh para ulama yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dengan tujuan-tujuan tertentu tadi itu. Ya, dengan tujuan tertentu tadi itu, ya. Nah, bagaimana dengan orang yang selain dari mereka? Ya, selain dari mereka tentu tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan tinggal di negeri kafir di mana pada umumnya untuk bekerja, ya, di mana dia masih bisa bekerja di tempat dan di negerinya.
Ya, dagang, maksudnya dagang ini adalah bisnis. Dia datang ke satu negeri untuk kontrak kerja dengan satu perusahaan asing di sana atau untuk membeli barang-barang dagangan, ya untuk membeli barang dagangan atau untuk menjajaki sebuah kerjasama bisnis atau untuk menjalin sebuah kerjasama bisnis dengan negeri itu. Lalu setelah itu dia balik lagi ke negerinya, lalu setelah itu tinggal dia kontak pengiriman barang dan sebagainya. Ya, tapi kalau duduk sebagai karyawan dan sebagainya, ini di luar dari konteks yang disebutkan oleh para ulama. Jadi yang itu yang boleh, berarti sisanya yang dilarang. Kenapa? Apa penyebab pelarangannya? Penyebab pelarangannya adalah akan hilangnya nilai-nilai Islam yang ada pada dirinya dia. Karena negerinya didominasi oleh mereka-mereka yang non-muslim alias kafir. Kalau dia mengatakan saya bisa menjaga iman, justru saya bisa belajar di sini, ya alhamdulillah, itu adalah karunia besar dari Allah, hidayah besar dari Allah. Tetapi masyarakat yang seperti ini adalah jatuhnya tetap minoritas dari sekian orang perantau yang lainnya. Tetap saja dia berada di dalam sebuah lingkungan yang sangat berbahaya akan pertumbuhan akhlak dan akidah dia, wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya Ibu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, bolehkah seorang bermajelis secara umum agar kita bisa diterima semua kelompok pertemanan? Maksudnya, mengikuti ustadz-ustadz yang sesuai sunnah ataupun tidak, termasuk di dalamnya mengikuti kajian dengan ustadz yang membolehkan bermusik. Mohon nasihat dari ustadz. Jazakallah khairan. Oke, ini kelanjutan dari pertanyaan Ibu yang tadi. Saya mau bertanya Ibu, kita ini pengen belajar, menguasai belajar bahasa Inggris umpamanya. Lalu kita mengatakan, bolehlah Anda bergaul dengan orang Jawa, orang Sunda, orang ini dan nggak apa-apa, biar pergaulan Anda luas. Ya kan? Oke. Yang satu mengatakan, oh tidak, jangan. Kalau mau belajar bahasa yang sempurna, ya bergaulah dengan orang-orang yang punya kemampuan berbahasa yang sangat bagus, natif istilah kita kan. Ya, belajarlah kepada mereka, duduklah dengan mereka. Nah, maka pertanyaannya, siapa yang hasil belajar bahasa Inggrisnya itu lebih bagus? Yang pertama atau yang kedua? Kira-kira menurut Ummu Amar yang mana Ummu Amar? Hah? Yang mana jemaah? Yang pertama apa yang kedua? Tentu kita akan menjawab yang kedua, bahasa Inggrisnya akan jauh lebih baik. Ya, daripada orang yang lingkungannya tidak dijaga. Makanya ada kan di Jawa Timur itu di Kediri kampung Inggris. Nah, dia ingin menjaga pembelajaran bahasa Inggris biar tercapai dengan baik. Begitu juga belajar bahasa Arab di pesantren akan jauh lebih unggul dibanding dengan yang lain. Kenapa? Karena lingkungan pesantren membentuk anak untuk belajar bahasa. Jadi setiap hari anak dilatih untuk berkomunikasi bahasa Arab. Ya. Itu pun dibanding dengan anak yang belajar bahasa Arab di negeri Arab, di Arab Saudi, di Mesir, di Sudan, tentu bahasa Arab mereka akan jauh lebih bagus lagi. Begitulah logika berpikir kita ya. Lalu sekarang bagaimana dengan belajar ad-din Islam ini? Dahulu para ulama salaf mengatakan inna hadzal dina ilmun. Ya, inna hadzal dina ilmun. Islam kita ini ilmu. Islam ini berisi ilmu, bukan prasangka, bukan logika. Kalau logika jadilah orang-orang liberalis. Kalau prasangka jadilah orang-orang tasawuf. Jadilah mereka tasawuf pakai perasaan. Kalau logika jadilah orang-orang liberalis yang banyak mengutamakan logika. Akhirnya rusaklah Islam. Tapi Islam yang benar adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Berarti Islam ini ilmu.
Lalu bagaimana kalau kita belajarnya salah? Berarti rusaklah Islam kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Belajarlah, lihatlah kepada siapa kalian mengambil Islam kalian. Nah, kalau kita mengambil Islam kita dari penyanyi, maka jadilah Islam kita ini Islam tukang nyanyi. Kalau kita belajar Islam kita dari pemain musik, jadilah kita Islam yang pemain musik. Kalau Islam kita ambil dari orang liberalis logika, maka jadilah logika. Ya, seorang pejabat negara Islam, Menteri Agama lagi bawa dalil dari Injil, kan lebih lucu kan, kok bisa gitu loh. Orang Islam kok berdalih dengan Injil, padahal ini dilarang. Rasulullah SAW marah besar ketika ada sahabat menyebutkan Injil, sedangkan Al-Quran ada di hadapan mereka. Ketika ada orang berdalih dengan liberalisme dalam berpikir, maka ini adalah kerusakan dalam Islam. Ketika ada orang mengambil Islam dari perasaan, maka lahirlah syirik-syirik dan bid'ah-bid'ah yang terjadi di tengah masyarakat. Yang terjadi bubar Islam ini jamaah. Jadi Islam ini adalah Al-Quran. Islam ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini adalah sirat mustaqim, jalan yang lurus. Ya, Islam ini jalan yang lurus. Islam ini siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dan nikmat sebelumnya. Islam ini adalah nikmat ilmu. Islam ini adalah sebuah karunia yang begitu besar. Berarti tidak akan kita peroleh kecuali kita mempelajari Quran dan petunjuk Rasulullah SAW sebagaimana dahulu para sahabat salafus saleh meniti Islam. Inilah Islam yang hak, ini Islam yang benar yang tak diragukan lagi. Jadi belajarlah kita Islam dari benar-benar orang yang mengambil Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Ya, kalau mau belajar dari tukang masak, belajarlah kepada chef. Ya, chef yang benar, jangan abal-abal. Ya, mau belajar jadi masak sayur asem, jatuhnya apa? Sayur spasi asem. Ya, sayur spasi asem, jadinya gitu kan. Ya, jadi ada orang mau masak nasi kebuli, pengennya niru-niru masakan Arab. Ya, jadinya apa? Kibuli. Rasanya gua gak enak. Mau akikoh, pengennya masak kambing pakai gulai kambing. Pengen kayak masakan orang Arab gitu loh. Akhirnya gulai kambing Arab kagak ada, akhirnya rasanya orang ngalor orang ngidul, kata orang. Ke timur enggak, ke barat enggak. Maksudnya gulai Padang. Yang terjadi juga enggak jelas. Padang enggak, gelap juga enggak. Inilah kenapa, karena kita tidak belajar dari orang yang aslinya. Akhirnya orang ngalor, orang ngidul, nggak ke timur, kagak ke barat. Apalagi kita bicara tentang Islam. Ya, kalau ingin belajar montir mobil mesin, belajarlah dari montir yang sebetulnya, yang ahli. Kenapa kita giliran belajar agama mau jadi gado-gado? Gado-gado itu makanan, tapi kalau Islam bukan gado-gado. Restoran itu boleh memilih menu apa saja, yang penting saya masuk restoran. Tapi Islam bukan restoran yang boleh memilih pada siapapun, yang penting daripada mendingan. Bukan, ya akhi fillah, ya ukhti fillah jamaah. Islam ini adalah Quran, hadis, sunnah Rasulullah SAW dengan petunjuk para sahabat. Belajarlah dari orang-orang yang memang kompeten dalam bidangnya. Barakallahu fiikum. Oke, panjang nih jawabannya ya, karena saya rasa ini penting sekali. Kemudian dari ini dulu, dari chat dulu, ya, yang chat dulu. Dari Isran Palembang. Nah sama ini, kalau mau belajar empek-empek ya belajarlah dari orang Palembang. Ya, di Palembang pun macam-macam empek-empeknya. Ya, ada empek-empek yang biasa gatel di tenggorokan, ada yang cukunya juga
asal cuku, nah kata orang Palembang cuku gitu kan. Ada yang cukunya asal cuku, ada yang cukunya yang istimewi, bukan istimewa lagi, istimewi, enak cuma. Nah, begitulah seterusnya ya. Ada pertanyaan ya. Kaidah ilmu fikih jika menemukan dua hadis yang seolah bertentangan seperti minum sambal sambil sambil berdiri dan mencabut uban. Ada hadis larangan haram saat minum berdiri, tapi Rasulullah SAW pernah makan dan minum sambil berdiri. Kita menyikapinya. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Intinya para ikhwah, pemirsa, pendengar, dan para jamaah sekalian, tidak ada perbedaan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nas-nas yang saling berbenturan dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Sampai para ulama salaf ahli hadis mengatakan kalau ada ayat-ayat yang berbenturan atau hadis-hadis yang berbenturan, kalian bawa kemari nanti saya akan menggabungkannya. Ya, jadi kontradiksi benar-benar berlawanan, para ulama sampai mengatakan tidak ada. Ya, makanya di dalam ilmu hadis atau ilmu usulul fiqh itu ada metodologi yang harus dipelajari. Jadi nggak sembarangan kita langsung mengatakan ini berbeda pandangan, tidak. Sebetulnya bisa diarahkan dan dipandu. Contoh, ada kaedah-kaedahnya yang saya nggak bisa menyebutkannya ya, karena terlalu agak ribet gitu kan. Contoh seperti hadis yang diuban, mungkin bagi masyarakat awan kok kesannya bertolak belakang. Tidak, itu sama sekali tidak ada perbedaan, itu satu jalur, satu arah semuanya. Ya, hadis yang melarang jelas itu pelarangan. Lalu bagaimana dengan hadis tadi yang memberikan kesan bahwa itu adalah memberikan pilihan? Itu tidak memberikan pilihan, tapi itu adalah memberikan bernilai ancaman. Pilihan yang bernilai ancaman. Jadi hadis yang memberikan pilihan antara mencabut dengan tidak, tapi itu maknanya adalah ancaman. Contoh gini, jamaah. Seorang anak bilang sama ayahnya, ya saya mau naik gunung ya sama teman-teman. Oh jangan nak, musim hujan bahaya. Anaknya ngotot, ngotot. Ayahnya tetap ngelarang ayahnya. Tapi anak ini ngotot, anak ini akhirnya sang ayah bilang apa? Terserah kamu. Nah, apakah berarti omongan ayah terserah kamu itu anaknya diizinkan? Itu artinya coba kamu ikuti. Oh, wah gantung di pohon tunggi kamu. Umpamanya ya, jangan ya. Jadi tidak ada perbedaan ya. Makanya dikatakan lu kenapa Imam Abu Hanifah membolehkan? Makanya para ulama mengambil iltimas uzur, mengambil uzur dari Imam Abu Hanifah. Bisa jadi hadis-hadis tentang pelarangan itu tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah ya. Oke, hadis tentang minum, ada yang melarang minum berdiri, tapi satu sisi menunjukkan hadis itu Rasulullah minum berdiri. Bagaimana menggabungkannya? Menggabungkannya adalah berarti pelarangannya tidak bersifat jazim, tidak bersifat jazm, artinya tidak bersifat apa pelarangannya cabut uban, berarti pelarangannya makruh saja. Makanya ini yang diambil oleh mayoritas para ulama. Barakallahu fiik. Dini Kartini. Saya pernah melihat wanita itu hanya untuk kepentingan oleh seorang wanita. Kita bagikan, kita lobangi telinga anting.
Ya, tapi kalau melobangi hidung mau ngapain? Terus ngelobangi hidung kurang wajib. Bolehkah ada bahasa merubah? Berarti kalau masuk pada ilah sebab merubah penciptaan Allah, maka lahir hukumnya apa? Haram, jemaah. Kusno, Bang Kusno. Mencukur bagaimana hukumnya Ustadz? Maksudnya, oh rambut uban tadi dicukur nggak. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari, dan seterusnya. Sesiapa berusaha menghadapi fitnah ini, maka fitnah akan mempengaruhinya. Siapa mendapat tempat pelindung. Jadi yang dimaksud dengan fitnah di sini ini banyak sekali. Di antara secara umum adalah keburukan, kejahatan, kebatilan itu merebak di tengah masyarakat. Kekufuran, kebatilan itu merebak, mendominasi yang ada di tengah masyarakat. Maka yang paling baik adalah apa? Adalah orang yang duduk lebih baik daripada orang yang terjun di dalam, tenggelam dalam kemaksiatan itu. Duduk dalam belajar ilmu konsisten di atas Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentu akan lebih afdal daripada orang yang terlibat di dalam fitnah-fitnah, kemaksiatan dan kebatilan itu. Wallahu a'lam. Dari Ibu Harnum, mohon maaf, ada yang nyangkut nih. Ya. Apakah jika kita salah dalam bacaan sholat, terus membenarkannya harus sujud sahwi setelah sholat? Maksudnya apa? Salah dalam bacaan, maksudnya seperti apa nih? Bacaan apa? Ya, wallahu alam. Belum jelas pertanyaan, saya belum bisa jawab ya. Kemudian, wah udah habis, alhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Dan terima kasih kepada para ikhwah admin yang ada di channel-channel, dan terima kasih kepada jazakumullah khairan kepada kru-kru televisi dan kru radio semua. Semoga ini menjadi amal soleh buat kita semua. Jazakumullahu khairan. Insya Allah kita lanjutkan di hari Selasa ya, dengan hari Rabu ya, dengan dua tema. Kelanjutan tentang ensiklopedia larangan ini pada bahasan tentang cebok. Kemudian dilanjutkan dengan sirah nabawiyah tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.